tawakkaltu 'ala Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa safiyina wa qurrati a'yunina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih ila yaumil qiyamah, amma ba'da. Bapak Ibu jamaah tarawih, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tetapkan taufik hidayah dalam hati kita sampai kita menghembuskan nafas terakhir meninggalkan dunia sementara ini. Melanjutkan materi kita yang telah berlalu subuh kemarin, an Sayyidina Salim an abihi annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi hazwa mankibai hina iftataha as-salah wa hina arada an yarka'a wa hina an yarfa'a ra'sahu min ar-ruku' rafa'ahuma kadhalik wa qala sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamd wa lam yakun yarfa'uha inda sujud, rawahu Imamul Bukhari. Kata Sayyidina Salim, beliau meriwayatkan hadis dari ayahnya sendiri, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, bahasanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangan beliau sejajar dengan dua bahunya, dengan penafsiran yang sudah kita jelaskan kemarin pagi. Beberapa hadis Nabi bukan hanya sekedar sejajar bahu, tapi juga jempol menyentuh bagian yang lunak telinga, telunjuk sejajar dengan bagian atas telinga. Kemudian posisi telapak tangan menghadap ke arah kiblat, mengangkat pada 3 tempat. Yang pertama apabila beliau memulai solat, yaitu ketika takbiratul ihram. Yang kedua ketika beliau mau rukuk. Yang ketiga ketika beliau bangkit dari rukuk dan mengucapkan sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Kemudian beliau tidak mengangkat tangan ketika mau sujud ataupun bangkit dari sujud. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kemudian dalam riwayat yang lain juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat tangan hina rafa'a idza qama min rak'ataini, apabila Nabi bangkit dari 2 rakaat ke rakaat ketiga. Apabila Nabi bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, yaitu di tasyahud awal. Maka berdasarkan 2 hadis ini, ulama Syafi'iyah menyimpulkan bahwasanya mengangkat tangan dalam solat itu 4 kali. Ketika takbiratul ihram, ketika ruku, ketika bangkit dari ruku, dan ketika bangkit dari rakaat kedua. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita sebagai makmum
lalu kita mengikuti imam pada tasahud awal, sementara kita di rakaat pertama. Kita datang solat zuhur, imam rakaat kedua. Kita bergabung ketika imam di rakaat kedua. Nah, ketika imam duduk tasahud awal, kita masih satu rakaat. Ketika imam bangkit dari rakaat kedua ke rakaat ketiga, beliau mengangkat tangan. Sementara kita dari rakaat pertama ke rakaat kedua, apakah kita mengangkat tangan atau tidak? Ulama Syafi'iyah menjawab, kita disunahkan mengangkat tangan, tapi tidak disunahkan mengucapkan takbir. Kita disunahkan mengangkat tangan, tapi kita tidak disunahkan mengucapkan takbir. Karena yang dianjurkan kepada makmum adalah mengikuti fi'liyahnya imam, tapi tidak dianjurkan mengikuti kauliyahnya imam. Jadi ketika imam kita bangkit rakaat kedua, Allahu Akbar, maka kita yang masbuk tadi satu rakaat, seharusnya kan bukan waktunya kita untuk mengangkat tangan karena kita dari rakaat pertama kedua. Tapi karena kita sebagai makmum dianjurkan, diwajibkan pada yang wajib, disunahkan pada yang sunnah, mengikuti gerakannya imam, tapi tidak dianjurkan mengikuti bacaannya imam. Sehingga kita sebagai makmum, kita bangkit dengan tidak mengucapkan takbir, tapi hanya mengangkat tangan saja. Nah, Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam hadis dalam bab salat berjamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Idza rafa'a farfa'u, idza kabbara fakabbiru, idza raka'a farka'u, idza sajada fasjudu, idza rafa'a sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamd." Dalam hadis tersebut dikatakan, apabila imam bangkit daripada ruku ke i'tidal lalu mengucapkan sami Allahu liman hamida, maka bacalah oleh kalian Rabbana walakal hamd. Nah, dari hadis ini seolah-olah makmum tidak dianjurkan untuk membaca sami Allahu liman hamida, cuman dianjurkan untuk membaca Rabbana walakal hamd. Nah, penjelasan hadis ini dijawab dengan hadis yang tadi kita bacakan. Apa bunyi hadisnya? Apabila Nabi bangkit daripada ruku ke i'tidal, Nabi membaca Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Jadi tetap kita dianjurkan sebagai makmum untuk membaca Sami Allahu liman hamidah, walaupun dalam hadis itu mengatakan faqulu Sami Allah, faqulu Rabbana walakal hamd. Tidak ada perintah mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Karena menurut kaidah usul fikih dan menurut ilmu mustalahul hadis, kita dilarang menyimpulkan hukum dari satu dalil tanpa melengkapi dengan dalil-dalil yang lain. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat yang lain daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sujud di atas 7 tulang. Nabi katakan al-jabahah. Ketika Nabi katakan al-jabahah dahi, asyara ila anfih, Nabi menunjuk ke hidungnya. Ketika Nabi katakan al-jabahah, Nabi menunjuk ke hidungnya. Maka berdasarkan hadis tersebut, ulama Syafi'iyah katakan wajib sujud dengan dahi, disunnahkan menyentuhkan hidung ke lantai. Tapi menurut mazhab Imam Malik,
wajib sujud dengan dahi dan menyertakan hidung. Kemudian al-yadain, dua tangan. Kemudian rukbatain, dua lutut, sudah 5 anggota. Kemudian atrafal qadamain, ujung-ujung dari telapak kaki. Nah, kalau dikatakan ujung-ujung dari telapak kaki, kalaulah punya kaki kita cuma punya 2 telapak, sementara bahasanya ujung-ujung, maka yang dimaksudkan di sana adalah ujung-ujung jari. Kalaulah dikatakan ujung-ujung 2 telapak kaki, tentu bahasa hadisnya adalah torofai qadamai, 2 ujung telapak kaki. Kalaulah hadisnya 2 ujung telapak kaki, susah kita sujud. Harus sujud dengan bagian yang pangkal di sini, di telapak kaki kita. Sangat susah sekali. Tapi karena bahasa hadis bukan torofain, tapi atrof, dengan bahasa jamak, yaitu ujung-ujung, maka ujung-ujung itu adanya di jari jemari. Karena menggunakan bahasa jamak, maka minimal kaki kanan atau kaki kiri itu menyentuhkan 3 jari minimal ketika sujud. Apabila kita sentuhkan cuma 2 jari, kaki kanannya cuma tersentuh jari jempol sama jari telunjuk, atau telunjuk sama jari tengah, yang lainnya tidak menyentuh tempat sujud, maka bisa dikatakan sujudnya batal. Bisa, kalau sujudnya batal berarti solatnya juga batal. Karena bahasa hadis bukan 2 ujung jari, tapi bahasa hadisnya adalah ujung-ujung dengan menggunakan kalimat jamak. Maka dalam kaidah bahasa Arab, kalau bahasa Indonesia menggunakan bahasa tunggal dan jamak, 1 itu tunggal, 2 itu jamak. Tapi dalam bahasa Arab tidak. 1 itu namanya mufrad atau tunggal, 2 itu disebut tasniyah, sementara 3 baru dikatakan jamak. Maka untuk memenuhi tuntutan dari hadis tersebut, ketika sujud kita harus menyentuhkan minimal 3 ujung jari. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kadangkala yang terjadi di dalam ibadah solat kita. Sebahagian kita lihat dia tidak menyentuhkan ujung jarinya, tapi yang dia sentuhkan adalah punggung jarinya, kakinya lurus ke belakang. Ada juga sebagian yang terlihat kaki kanannya menempel ke kaki kiri, mengambil ancang-ancang untuk duduk, padahal dia sedang sujud, tapi kakinya sudah siap untuk dia duduk. Nah, hal-hal yang seperti ini menyebabkan solat seseorang itu batal. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk sujud dengan dahi wajib terbuka dahinya. Jangan sampai tertutup dengan peci, jangan sampai tertutup dengan sorban. Harus terbuka. Kadangkala sebahagian kita lihat dia sujud bukan pakai dahi, tapi pakai ubun-ubun. Pakai ubun-ubun, solatnya tidak sah. Nabi katakan bukan nasiyah, tapi Nabi katakan jabah dahi. Maka untuk dahi mesti terbuka, enggak boleh tertutup. Kemudian Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, dahinya memang terbuka. Tapi kalau dia sujud di benda yang bergerak dengan pergerakannya, maka solatnya juga batal. Apa contohnya? Seperti ibu-ibu sujud di atas ujung mukena. Allahu Akbar, ujung mukenanya tertutup ke tempat sujud. Akhirnya sujud di ujung mukena, maka sujudnya juga batal. Kenapa batal? Karena syarat sujud tersebut tidak boleh di atas kain yang bergerak dengan bergeraknya kita. Tapi kalau ujung mukenanya itu 3 meter misalnya, atau 4 meter, kalau dia bergerak, ujung mukena tidak bergerak, enggak ada masalah. Kalau seseorang punya sorban panjang ekornya 5 meter misalnya, jadi ujungnya itu jadi sejadah, enggak ada masalah. Yang masalah adalah
kalau kita sujud di atas kain, kalau kita bergerak, dia ikut bergerak. Ini perkara yang rentan, yang sering terjadi dalam pesanan ibadah solat kita, sehingga menyebabkan solat itu batal tanpa kita sadari. Ini termasuk dalam mafhum hadis yang berbunyi, ada orang yang solat 40 tahun lamanya, tapi tidak satu pun solatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin karena perkara-perkara yang tidak terperhatikan seperti kita sampaikan. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk telapak tangan disunahkan tidak terlapisi. Tapi kalau terlapisi enggak batal salatnya. Tapi sunnah tidak terlapisi. Kalau terlalu dingin dia pakai sarung tangan, enggak ada masalah. Kalau sekiranya ibu-ibu terlapisi tangannya dengan mukenanya, enggak ada masalah. Tapi sunnahnya sebaiknya telapak tangan jangan diletakkan di atas kain yang bergerak dengan bergeraknya kita. Itu hanya sunnah, tapi untuk dahi hukumnya wajib. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita berangkat jauh ke dalam pembahasan tersebut, kita ingatkan bahasanya di dalam ibadah solat itu terdiri daripada 3 jenis rukun. Rukun pertama disebut dengan rukun qalbi. Artinya tempatnya harus di hati. Kalau ditempatkan di lidah maka solat batal. Rukun qalbi adalah niat. Misalnya seseorang membaca lafaz niat, usolli fardaz zuhri 4 raka'atin ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Hanya lafaz niat, tidak ada niat di hatinya, maka solatnya batal. Karena itu adalah rukun qalbi. Nah, sekarang masalah niat. Niat itu kapan? Ulama katakan niat itu antara a dan bar. Allahu akbar. Nah, antara lafaz a dan bar di sana ada niat. Untuk solat wajib ada 4 yang harus diniatkan dalam hati. Pertama, aku solat. Yang kedua, fardu. Yang ketiga, zuhur, asar atau maghrib. Yang keempat, makmum kalau kita berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti 3 saja. Kalau berjamaah 4, aku solat, fardu, zuhur, makmum. Itu antara a dan bar. Lalu beredar pendapat pada hari ini, saya dari rumah sudah niat solat ke masjid. Untuk apa lagi niat dalam takbir? Saya ketika wudhu itu niatnya untuk solat. Untuk apa lagi niat dalam takbir? Ini Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat yang ada dalam bahasa hadis, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amal bergantung kepada niat. Seluruh amal bergantung kepada niat. Nah, bahasa itu adalah bahasa Arab. Nah, kalau mau tahu makna bahasa Arab, kita tidak boleh menanyakannya kepada orang Indonesia. Kita tidak boleh menafsirkan niat menurut bahasa Jawa misalnya, atau bahasa Jepang, atau bahasa Makassar. Tidak boleh. Harus ke dalam bahasa Arab. Nah, itulah yang terjadi pada hari ini. Hadisnya bahasa Arab, kemudian dia terjemahkan niat pakai pemahaman dia sendiri. Siapa niat menyumbang? Oh, saya niat. Siapa niat berangkat takziah? Oh, saya niat. Itu bukan niat menurut bahasa Arab. Menurut bahasa Arab, bahasa niat yang sering kita pakai itu menurut Arab belum lagi niat. Itu disebut dengan azam. Allah katakan, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kalian bertekad melakukan sesuatu, berpasrah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut bahasa Arab bukan niat tapi azam.
saya azam ikut, saya azam menyumbang, saya azam pergi. Tapi yang namanya niat menurut bahasa Arab itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lih, bermaksud melaksanakan sesuatu yang disertakan dengan pelaksanaan, bermaksud melakukan sesuatu yang disertakan dengan pelaksanaan. Maka ucapan pertama yang seorang dianggap telah masuk dalam ibadah solat, sebagaimana hadis katakan, tahliluhu at-takbir, tahrimuhu at-takbir wa tahliluhu at-taslim. Seseorang haram melakukan perkara yang diharamkan dalam solat ketika dia memulai takbiratul ihram, dan halal kembali melakukan perkara yang diharamkan dalam solat ketika dia telah mengucapkan salam. Berarti awal perbuatan, awal ucapan seseorang masuk dalam solat adalah takbiratul ihram. Itu sebabnya takbiratul ihram itu disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Apabila kita sudah baca takbir tersebut, haram bicara dengan manusia. Apabila kita sudah baca takbir tersebut, haram makan, haram minum, haram bergerak, haram berbuat yang lain-lain kecuali perbuatan solat. Disebutlah takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan. Berarti dengan takbiratul ihram masuklah kita dalam ibadah solat. Maka pada saat itulah kita wajib meniatkan yang kita niatkan tadi, aku solat fardu zuhur makmum. Tapi kalau untuk solat sunat cukup 3, cukup 3 ya. Aku solat tarawih makmum, tidak perlu disebut sunatnya, karena yang namanya tarawih ya sunat. Tapi yang namanya zuhur belum tentu sunat, belum tentu wajib. Ada zuhur yang wajib, ada zuhur yang sunat. Mana zuhur yang wajib? Zuhur yang kita lakukan sekali dalam sehari. Mana zuhur yang sunnah? Kalau sekiranya selesai solat zuhur, teman minta nemanin solat, dia belum selesai solat, kita sudah selesai, kita diminta menemanin dia berjamaah, maka zuhur itu bagi kita hukumnya sunnah. Karena zuhur itu ada 2, ada sunnah, ada wajib, maka kita wajib menyebutkan di dalam niat fardu zuhur. Tapi karena tarawih tidak ada yang wajib, maka tidak perlu disebutkan sunnah. Aku solat tarawih makmum, selesai. Karena yang namanya tarawih pasti sunnah, yang namanya duha pasti sunnah. Aku solat duha 2 rakaat makmum. Kalau berjamaah, aku solat duha 2 rakaat munfaridan kalau sendiri. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, itu perihal tentang niat. Jadi kadangkala terjadi kesalahpahaman di dalam pengamalan agama ketika bahasa hadis diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sebagai bahan perbandingan. Sebagai bahan perbandingan, seseorang melakukan safar. Lalu di dalam safar tersebut kita boleh mengqasar, boleh menjamak. Berapa jarak perjalanan yang boleh qasar jamak? Berapa kilo? Yang Bapak ketahui berapa kilo? 90 kilo, 100 kilo, 90 kilo. Ini kesalahan fatal. Kenapa kita katakan kesalahan fatal? Karena hadisnya kan tidak pernah berbicara tentang kilo. Hadis itu berbicara tentang marhalah. Kita lihat hadisnya. Dikatakan boleh seseorang melakukan qasar dan jamak dalam safar apabila dia melakukan perjalanan 2 marhalah. 2 marhalah. 2 marhalah itu sama dengan 16 farsakh. 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Nah, 1 farsakh itu sama dengan 3 mil. Nah, terjadi kesalahan dalam bahasa mil. Mil itu bahasa Arab,
bukan bahasa Amerika, bukan bahasa Barat. Tapi ketika dikatakan 1 mil, diceklah di Google. Mil 1,8 kilo, 1,7 kilo. Hanya ketika dikalikan 1 parsa sama dengan 3 mil, 1 mil itu sama dengan 1,8, maka dapatlah hasilnya 90 kilo. Sementara mil itu bahasa Arab. Berapa 1 mil menurut Arab? Jangan menurut Eropa. Mil menurut Arab itu 1 mil yaitu 6.000 langkah. Menurut Arab, mil itu 6.000 langkah. 1 langkah itu 3 telapak kaki. 1 telapak kaki itu 25 cm. Tentu telapak kaki yang ideal. Bukan telapak kaki kita. Telapak kaki kita ya 23 cm. Ada yang 20 cm. Ini telapak kaki yang ideal 25 cm. Berarti 1 langkah itu 75 cm. 75 cm kali 6.000. Nah, dapat dihitung kecuali pakai kalkulator. Yang kesimpulannya 1 mil itu 3 kilometer. Nah, begitu jauhnya. Sehingga jarak yang boleh qasar jamak itu adalah 144 kilometer. Bukan 90 kilo. Bukan 100 kilometer. Ini tersebar di tengah masyarakat, tersebar di media sosial. Untuk orang melakukan qasar jamak cukup jarak 90 kilometer. Kesalahannya bukan dari hadisnya. Hadisnya jelas 16 farsakh, 1 farsakh 3 mil. Permasalahannya dari milnya itu. Milnya itu dihitung menurut mil Eropa, bukan menurut mil Arab. Sementara yang bicara ini orang Arab. Nah, Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bahasa Makassar jangan tanya sama orang Jawa penafsirannya. Kalau bahasa Wamena jangan tanya sama orang Padang penafsirannya. Nanti akan terjadi pergeseran makna, bahkan makna yang bertolak belakang. Begitu juga soal niat tadi, karena niat mereka tafsirkan menurut bahasa Indonesia, sehingga mereka waktu sholat nggak ada niat. Allahu Akbar. Bapak nggak niat sholat? Dari rumah saya ada niat sholat ke sini. Ngapain saya ke masjid kalau nggak niat sholat? Tadi saya wudhu di belakang itu sudah niat untuk sholat. Betul, itu niat menurut bahasa Indonesia. Tapi bukan innamal a'malu bin niyat di dalam bahasa Arab. Kalau mau menafsirkan hadis, ikut dengan penafsiran bahasa Arab. Apa itu niat? Qasdus syai' muqtarinan bi fi'li. Bermaksud melakukan sesuatu disertakan dengan pelaksanaannya. Pelaksanaan awal pada sholat itu adalah takbiratul ihram, sehingga ulama menyimpulkan wajib niat ketika takbiratul ihram. Itu asal usul daripada hukum tersebut. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua namanya rukun qauli. Rukun qauli ini tempatnya di lidah. Kalau kita baca di hati enggak sah salatnya. Ada 5 rukun qauli. Pertama, takbiratul ihram. Yang kedua, al-fatihah. Yang ketiga, tasahud akhir. Yang keempat, salawat di tasahud akhir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kelima, salam pertama. Nah, ini disebut rukun qauli. Apa itu rukun qauli? Kita ucapkan dengan lidah, terdengar oleh telinga sendiri. Itu rukun qauli. Ada yang takbirnya mulutnya bergerak, suara enggak keluar. Ada yang baca Al-Fatihah, bibir bergerak tapi suara dia enggak dengarkan. Bapak enggak baca Al-Fatihah, saya baca Al-Fatihah dalam hati. Al-Fatihah apa? Bukan rukun hati. Rukun hati hanya niat yang tempatnya di hati. Al-Fatihah itu rukun qauli, letaknya di lidah, bukan di hati.
Maka orang baca Al-Fatihah di hati nggak sah solatnya, karena dia telah meletakkan rukun kauli ke rukun hati. Dia telah menggeser posisinya. Begitu juga ketika tasahud, nggak baca dia, bibirnya tertutup, katanya dia baca tasawufnya di hati. Atau ketika salam, cuman menoleh ke kanan saja, ucapan salamnya tidak ada, maka solat batal. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada 5 daripada bacaan solat wajib kita perdengarkan ke telinga kita sendiri, tidak boleh terdengar oleh kawan di samping. Kalau terdengar oleh kawan di samping jadi makruh. Kalau tidak terdengar oleh telinga kita sendiri jadi batal. Maka kita berusaha bagaimana terdengar oleh telinga kita sendiri, tidak terdengar oleh kawan di samping. 5 rukun kauli. Kalau yang lain-lainnya sunnah, dapat pahala sunnah kalau terdengar oleh telinga sendiri. Kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri, tidak dapat pahala sunnah. Di antaranya membaca doa iftitah, di antaranya membaca surah, di antaranya membaca tasbih ruku', di antaranya membaca tasbih sujud. Bacaan dalam solat selain 5 bacaan yang tadi, kalau ingin dapat pahala sunnah, terdengar oleh telinga sendiri. Kalau tidak terdengar oleh telinga sendiri, bacaannya tidak bernilai, karena yang namanya kauli harus di lidah. 1 rukun qalbi, 5 rukun kauli, 7 rukun fi'li. InsyaAllah pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana praktek daripada rukun fi'li yang sempurna menurut hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, dipersilakan insyaallah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau tanya masalah sujud salat waktu. Jadi beliau menyanyikan ketika kita kali sorban baca, terus sorban itu tersujudi, maka sujudnya tidak sah. Saya pernah mendengar salah satu dari kita berumur, misalkan kita pakai sorban panjang, terus sorban itu tersujudi, maka ketika sorban itu tetap masih ulang kaki, itu katanya sorban tidak sah. Berarti kalau jalan satunya sah, sorban harus jatuhkan ke tempat sujud. Mohon keterangannya dia juga apa yang akan sedikit maka begitu dalam. Terima kasih. Terima kasih, jazakumullah khair. Di dalam kitab Fathul Mu'in, Pak Ustaz, apabila seseorang sujud di atas salah satu sorban atau selendang yang dia bawa, maka supaya sujudnya itu sah, selendangnya dilepaskan. Misalnya kita pakai rida, kemudian waktu kita sujud, dahi kita tersentuh di atas selendang yang kita punya. Nah, supaya sujud ini sah, salah satu caranya selendangnya kita lepas. Artinya waktu kita naik, kita tinggalkan gitu, lalu kita bangkit. Nah, kalau seperti itu sujudnya jadi sah. Kenapa sah? Karena kita sudah sujud di atas benda yang tidak lagi bergerak dengan pergerakan kita. Tapi kalau mau kena kan nggak mungkin kita lepas. Maka cara yang lebih mudah itu adalah ketika kita terlapisi, kita ulang sujudnya. Kita elakkan dahi kita dari benda yang melapisi tersebut.
Jadi memang di dalam kitab Fathul Mu'in itu dijelaskan pembahasan seperti itu untuk memahamkan kepada pelajar atau kepada orang-orang yang membacanya begitu caranya atau begitu pemahaman sujud di atas benda yang bergerak dengan bergeraknya kita. Kalau sekiranya memang awalnya tadi bergerak dan bergeraknya kita, tapi ketika kita pakai untuk sujud lalu kita lepaskan, maka itu enggak masalah. Bahkan dalam kitab Fathul Mu'in juga diberikan gambaran apabila seseorang sujud di atas sapu tangan yang dia pegang, karena dia sholat di lapangan, kalau diletakkan di bawah diterbangkan angin, sehingga ketika dia mau sujud dibentangkan, ketika selesai mau bangkit diambil. Nah, dibentangkan ketika mau sujud, diambil ketika mau bangkit. Pertanyaannya, apakah itu termasuk benda yang bergerak dengan bergeraknya orang tersebut? Nah, ulama katakan, oh tidak, kalau itu enggak ada masalah, itu bukan bergerak yang dimaksudkan. Jadi kalau pembahasan kitab fikih itu memang sedetail-detailnya dibahas, seolah-olah kalau kita sujud dengan sapu tangan yang kita pegang, ketika kita sujud kita hamparkan, kita bangkit kita ambil, kita sujud dibentangkan, bangkit kita ambil, kan selendang itu bergerak, sapu tangan itu bergerak dengan pergerakan kita. Apakah itu yang dimaksudkan? Kata ulama tidak. Kalau itu enggak ada masalah. Itu bukan pergerakan yang mengikut dengan pergerakan ibadah solat kita, tapi hanya saja itu benda yang terpisah dari badan, tapi benda yang tersambung dengan badan, tapi hukumnya hukum terpisah. Jadi ada benda yang terpisah hukum tersambung, ada benda yang tersambung hukumnya terpisah. Wallahu a'lam. Katanya yang tempat sujud kita, tentunya ada yang mengatakan bahwa dahi langsung mengenai tempat sujud dan tidak teralaskan. Kira-kira kalau seperti kita sekali ini menggunakan karpet, terus kemudian yang karpet berlapis, seperti contohnya kita di sini. Jadi 1, 2, 3, 4 lapis. Kira-kira apakah kita punya dahi sudah menyentuh di sesuai dengan yang disampaikan ataupun dianjurkan menyentuh lantai? Demikian, jazakumullah khair. Jadi kita diperintahkan dalam hadis tadi, salah satu tulang yang wajib menyentuh tempat sujud tanpa teralas adalah dahi. Jadi kalau kita sujud di atas 7 karpet, maka karpet yang nomor 7 itulah tempat sujud. Kalau kita sujud di atas tumpukan karpet 20 lapis, maka yang nomor 20 itulah tempat sujud. Jadi maksudnya tempat sujud adalah sebuah tempat yang kalau kita bergerak, dia tidak ikut bergerak. Itulah tempat sujud. Kalau kita bergerak, dia tidak ikut bergerak. Sehingga ada pemahaman akhir-akhir ini muncul sangat tidak senang melihat seseorang kalau meletakkan kain di depannya sebagai alas sujud. Itu muncul pemahaman seperti itu. Oh, ini enggak ada dalilnya ini. Sudah ada sejadah tambah sejadah lagi. Sudah ada karpet dikasih sutroh lagi. Bahkan sutroh itu bahagian dari sunnahnya solat. Sutroh itu bagian pada sunnahnya solat. Jadi di antara hadis mengatakan Nabi bersabda, mafhumnya, kalau kalian mau solat, solatlah ke arah tiang. Maka kalau kita mau solat sendiri, kita kasih posisikan tiang di depan kita. Kemudian kalau tidak ada tiang, maka dengan benda-benda yang kita bawa yang ukurannya 2/3 hasta. Ini 1 hasta, 2/3-nya. Maka kita lihat masjid-masjid, sebagian masjid itu menyediakan sutratul musalli seperti tempat benda-benda kecil yang bisa kita ambil, kita letakkan di depan kita. Itu bagian pada sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada selendang, maka di dalam pemahaman hukum,
ketika Nabi mau sholat, beliau tidak ada sutro, beliau buka sorbannya dijadikan sutro. Artinya membuat alas sholat itu lebih utama daripada memakai sorban. Padahal hadis sorban adalah orang yang sholat pakai sorban 70 lebih baik daripada orang sholat tanpa sorban. Tapi ketika bertentangan dengan keperluan sutro alas sholat, maka Nabi membuka sorban, lebih penting lagi pada alas sholat. Itu ketika tidak ada benda. Di situ sudah penuh orang sholat sunat, sini sudah penuh, tiang situ sudah penuh, kita tinggal berdiri di tengah shaf. Kalau kita jadikan sejadah itu sutro kita, siapa yang tahu kita sedang sholat? Karena itu adalah sutro bersama. Itu adalah alas sholat untuk bersama. Supaya orang tahu tidak lewat di depan kita, kita bukalah selendang kita, kita hamparkan. Itu skala prioritas nomor 2 setelah ada tiang. Yang ketiga kata Nabi, tali. Apa itu tali? Mungkin kita bentangkan tasbih kita di depan kita mau sholat. Nggak ada yang lain lagi, cuma ini yang ada. Kita bentangkan. Ini yang terakhir sekali. Kalau sekiranya ada orang lewat, kita sudah kasih batas, ada orang lewat, Nabi bersabda, tolaklah dia. Kalau tidak bisa, tolak lebih keras lagi. Kalau kamu sampai membunuhnya sekalipun, tidak ada dendanya. Kenapa? Kita sudah beri sutro. Tetapi apabila kita tidak letakkan sutro di depan kita, lewat orang di depan kita sedang sholat, hukumnya tidak haram tapi makruh saja. Tapi apabila ada sutro, lewat hukumnya haram. Nabi bersabda, kamu berdiri selama 40 tahun sehingga tidak bisa melakukan kebaikan, itu lebih baik daripada melewati orang yang sedang sholat. Maka salah satu sunnah untuk dalam sebuah hadis dikatakan adalah sutratul imam, sutratul makmum. Sutrohnya imam itu adalah sutrohnya makmum. Maka masjid yang menjalankan sunnah di depannya ada sutro. Alhamdulillah, masjid kita ada sutrohnya. Kalau imam tidak ada sutro, maka makmum dianggap tidak punya sutro. Berarti telah tertinggal satu sunnah penting di dalam ibadah solat kita. Oh, sutrohnya dinding. Tidak boleh Bapak Ibu dinding sutrohnya. Kenapa? Karena jarak antara tumit imam dengan sutrohnya di depan itu tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Tidak boleh lebih. Kalau sekiranya imam berdiri di sini, lalu di depan itu tidak ada sutro, sutronya adalah dinding, maka imam dianggap tidak punya sutro karena jaraknya lebih 3 hasta. Mana dalilnya? Ketika Nabi SAW melakukan Fathul Makkah, lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah bersama Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu an dan satu sahabat yang lainnya. Nabi berjalan, satu tiang di sebelah kiri Nabi, 2 tiang di sebelah kanan Nabi. Lalu Nabi berdiri sejajar dari pintu Ka'bah, jarak 3 hasta. Nabi baru solat sunat 2 rakaat. Maka berdasarkan hadis tersebut ulama katakan, jarak antara tumit imam dengan sutroh yang ada di depan itu tidak boleh lebih daripada 3 hasta. Jarak tumit shaf pertama dengan tumit imam tidak boleh lebih pada 3 hasta. Apabila jarak shaf pertama dengan tumit imam lebih 3 hasta, maka orang tersebut tidak mendapatkan fadilah salat berjamaah. Demikian insyaallah. Jadi yang dianggap tempat sujud adalah yang kita letakkan di depan kita. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdih, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah